Halo sobat-sobat chess lover, dimanapun Anda berada, senang bisa menyapa Anda semua. Ya, gimana hari ini kabarnya chess lover sekalian, sobat-sobat pecinta catur? Ya, saya berharap sobat-sobat semua hari ini tetap dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik saja, tanpa kurang satu apapun. Oke. Pembahasan kita masih tetap sama seputar catur dan agendanya juga masih tetap sama, membahas kejuaraan catur dunia, dan sekarang sudah memasuki putaran semifinal pertarungan antara dua Grandmaster, yaitu Grandmaster Magnus Carlsen sebagai sang juara bertahan melawan penantangnya yaitu Grandmaster Jan Krzysztof Duda dari Polandia. Ya, ini putaran semifinal game keempat, di mana 3 game sebelumnya kedua Grandmaster ini bermain remis atau draw. Ya, jadi nilainya masih sama, 1,5-1,5, dan ini merupakan game keempat. Siapapun yang menang dalam game keempat ini maka berhak lolos maju ke final. Ya, sebentar lagi kita akan menyaksikan chess lover sekalian bagaimana proses berlangsungnya pertandingan kedua Grandmaster ini. Pada kesempatan ini Grandmaster Magnus Carlsen berkesempatan memegang buah putih, sementara Jan Krzysztof Duda memegang buah hitam. Baik, chess lover sekalian, mari kita saksikan bersama-sama bagaimana proses berlangsungnya proses pertandingan kedua Grandmaster ini.
Ya, pada langkah ke-74 di sini buah putih atau Grandmaster Magnus Carlsen menyatakan menyerah dari pertandingan ini karena beliau menyadari bahwa putih sudah tidak memungkinkan lagi untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Ya, jadi artinya pada langkah ke-74 Magnus Carlsen menyerah dan Grandmaster Jan Christoph Duda memenangkan pertandingan ini. Ya, katakanlah seandainya pertandingan ini dilanjutkan, ya, maka kita bisa akan lihat bagaimana hasil akhir dari pertandingan ini. Ya, baik, sekarang giliran putih yang jalan ya. Ini merupakan langkah-langkah terbaik yang kita mainkan berdasarkan analisa komputer. Anda bisa lihat sekarang hitam jauh lebih unggul ya, dengan 3 pion 1 gajah, sementara putih 1 gajah saja. Ya, coba kita lanjutkan. Ya, bisa kita lihat sobat-sobat chess lover. Ya, gambarannya kira-kira seperti ini ya. Ini masih langkah ke-95. Jadi keunggulan hitam sangat mutlak. 1 menteri, 1 pion dan 1 gajah, sementara putih hanya raja seorang diri ya. Jadi keputusan Magnus Carlsen untuk menyerah pada langkah ke-74 itu keputusan yang sangat mendasar yang sudah dipikirkan matang-matang masak-masak. Ya, sobat chess lover semua, coba kita mundur beberapa langkah ke belakang ya. Tepatnya pada langkah ke-61 ya. Nah, kita melihat di sini pada langkah ke-62 putih atau Magnus Carlsen itu melakukan langkah yang tidak akurat, yang kurang akurat, sehingga itu yang menyebabkan kekalahan terjadi ya. Nah, ini langkah 61 ya. Kita mundur lagi, coba ini langkah ke-61. Kesalahan ataupun ketidakakuratan langkah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen adalah langkah yang ke-62-nya. Nah, bisa kita lihat ya, ketika gajah hitam bergerak ke A5 ya, gajah hitam bergerak ke A5 itu. Nah, seharusnya langkah yang dilakukan putih dalam hal ini adalah menjalankan gajah ya, menjalankan gajah putih
ke D4 ya, jadi ke D4. Nah, tujuannya adalah di sini agar pion hitam ya, pion hitam satu tidak bergerak terlalu jauh ya, tidak bergerak terlalu jauh. Yang kedua, agar gajah hitam tidak menguasai petak ini. Nah, untuk merespon langkah ini maka hitam juga harus melangkahkan gajahnya ke D8. Kembali lagi putih, gajah ke B2. Hitam, gajah ke A5. Ya begitu aja terus bolak-balik dan akhir-akhirnya remis. Ya, paling tidak remis. Nah, oke. Jadi itu analisa pertama ya. Jadi kalaupun misalnya hitam melakukan langkah lain, kita coba analisa kedua ya. Katakan misalnya hitam melakukan langkah lain, kita kembali lagi ke langkah 61 ya, langkah ke 61. Oke ya. Nah, ini langkah 61. Ini ada analisa kedua ya. Ketika gajah hitam ke A5 dan gajah putih harus ke D4. Nah, katakan misalnya hitam bergerak, rajanya bergerak ke F5 ya. Hitam raja bergerak ke F5. Oke, maka putih makan pion hitam ya. Selanjutnya ya, putih melangkah ya, hitam, gajah bergerak mundur, gajah hitam mundur, pion putih maju, pion hitam makan pion putih, gajah membackup pion ya, gajah hitam bergerak, raja makan pion. Ya, permainannya seperti itu aja, bolak-balik gajah bergerak bolak-balik. Nah, artinya keputusannya tetap remis ya, kalau tidak melakukan kesalahan pada langkah ke-62 ya. Itu skenario kedua, analisa kedua yang bisa kami sampaikan dalam konteks pertandingan ini ya. Jadi artinya di sini pertandingan ini berakhir pada langkah ke-74 di mana Magnus Carlsen menyerah, dan dengan kemenangan ini maka Grandmaster Jan Krzysztof Duda berhak melangkah ke final bertemu dengan Grandmaster Sergei Karjakin dari Rusia ya. Chess lover, pecinta, sobat-sobat pecinta catur dimanapun berada, saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Bila mana masih banyak kesalahan, kekurangan, mohon dimaklumin. Kami berusaha untuk memberi
memberi yang terbaik. Dan oleh karena itu tolong bantu kami subscribe, like, ataupun komen, sharing, agar kami tetap semangat untuk membuat video-video lainnya yang berguna buat kita semua ya. Chess lover, sobat-sobat pecinta catur dimanapun Anda berada, sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Tetap semangat, salam sehat, bye-bye.